kabar? Kali ini kita akan melakukan presentasi terkait dengan penugasan akhir, ujian akhir semester Psikologi Konsumen dan Pemasaran. Dan ini berikut adalah judul dari laporan kami gitu ya, dengan judul Pengaruh Kecanduan Game terhadap Perilaku Konsumtif dalam Game Mobile Legends Bang Bang pada mahasiswa. Anggota kelompok kami, saya sendiri ada Muhammad Sidki Ramadan, ada Faidi Rahman, dan juga Satya Keisha Izati. Untuk bab pertama, pendahuluan. Nah, ini adalah sedikit dari latar belakang. Industri game online mengalami pertumbuhan pesat, terutama di kalangan remaja, terutama juga di game Mobile Legends, yang mana udah nggak cuma jadi hiburan aja, tapi udah jadi gaya hidup digital yang mendorong banget perilaku konsumtif melalui mekanisme microtransaction. Nah, ini yang mau coba untuk kita explore gitu ya, yang mana pembelian skin dengan diamond menggunakan uang nyata, mana yang meningkatkan penampilan dan performa dari karakter. Namun, pembelian berulang ini dapat berkembang menjadi compulsive buying. Nah, yaitu perilaku yang belanja impulsif yang dilakukan untuk meredakan emosi negatif seperti stres atau kecemasan. Dalam konteks ini, konsumsi digital dalam game bisa bentuk kompensasi psikologis, bukan hanya sekedar kebutuhan estetika. Nah, kecanduan game juga punya peran penting nih dalam perilaku konsumtif ini, sebagaimana yang ada di Kostes dan juga Boner ya, di mana pembelian impulsif dalam game, terutama ketika bermain, digunakan sebagai pelarian dari realita, di mana di Indonesia pembelian-pembelian seperti ini tuh sudah banyak sekali terjadi, terutama juga di kalangan pelajar. Oleh karena itu, pelajar dan juga mahasiswa gitu. Oleh karena itu penting banget juga untuk meneliti hubungan nih antara kecanduan dari game dan juga perilaku konsumtif, khususnya pada mahasiswa yang sedang berada dalam fase transisi menuju dewasa awal. Nah, ini identifikasi masalah, pembatasan masalah begitu ya. Kita akan coba lihat apakah terdapat pengaruh signifikan antara kecanduan game dengan perilaku compulsive buying pada Mobile Legends, pada pemain Mobile Legends Bang Bang, pada juga kelompok mahasiswa gitu. Pembatasan masalahnya, penelitian ini kita bakal bahasnya terfokus pada game Mobile Legends aja. Terkait dengan rumusannya, kita akan mencoba mencari apakah terdapat pengaruh begitu ya antara kecanduan game terhadap perilaku compulsive buying dalam game Mobile Legends. Nah, ini terkait dengan tujuannya, kita lalu manfaat penelitiannya, manfaat teoretis, yang pertama ya pasti memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam memahami hubungan antara kecanduan game dan perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Secara praktis, bagi mahasiswa diharapkan memberikan pemahaman tentang dampak kecanduan game bagi pihak kampus, terutama acuan penyusunan program edukatif terkait penggunaan game yang sehat, dan juga pertimbangan untuk pengembangan juga memperhatikan etika desain dan juga dampaknya terhadap perilaku bermain. Nah, kita akan mencoba meng-highlight di bagian compulsive buying-nya begitu. Nah, ini bab 2 adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, variabelnya adalah kecanduan game. Yang ini kita ambil dari Lemons dan juga Falkenberg and Peter tahun 2009. Yang mana kecanduan game didefinisikan sebagai penggunaan komputer atau video game secara berlebihan ataupun kompulsif gitu. Lalu relevansinya apa kecanduan game dengan perilaku konsumtif? Ini telah terbukti ya berkorelasi positif dengan perilaku konsumtif dalam game, khususnya microtransaction menurut penelitian dari Postes dan juga Bunir tahun 2022. Nah, ini adalah dimensi-dimensinya berdasarkan Lemons tahun 2009, ada salience, tolerance, mood modification, withdrawal, relapse, conflict, dan juga problems gitu. Nah, yang variabel kedua kita adalah compulsive buying. Kita ambil dari Edwards tahun 93, yang mana ini merupakan perilaku pembelian yang bersifat kronis dan terjadi secara berulang kali gitu. Nah, sebagai bentuk pelarian dari respon emosional negatif seperti stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan. Perilaku kompulsif buying dalam konteks game menurut Filzah tahun 2024 ditemukan adanya perilaku kompulsif buying dan pembelian virtual items juga dipengaruhi variabel psikologis lain seperti adiksi dan juga self control. Nah, ini dimensi-dimensi yang kita ambil dari Edwards tahun 93, tendency to spend, compulsion, drive to spend, feelings about shopping and spending, dysfunctional spending, post purchase guilt. Oke, nah ini kerangka pemikirannya ya pasti kita hanya dua variabel, jadi kita ambilnya apakah kecanduan game, game addiction, mempengaruhi perilaku kompulsif gitu ya, atau perilaku kompulsif. Nah, hipotesis HA-nya terdapat pengaruh signifikan antara kecanduan game terhadap perilaku konsumtif dalam game Mobile Legends pada mahasiswa. H0-nya ya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecanduan game terhadap perilaku konsumtif dalam game Mobile Legends Bang Bang pada mahasiswa. Nah, ini hasil penelitian yang relevan. Kita ambil dari penelitian Hasanah tahun 2022, yang mana dalam penelitian ini terdapat pengaruh signifikan nih antara kecenderungan gaming disorder dengan perilaku konsumtif, terutama dalam pembelian virtual goods di kalangan pemain game online. Nah, memang perbedaannya di sini ini lebih kepada game online aja ya, bukan spesifik terhadap Mobile Legends dengan 200 partisipan usia 14 hingga 28. Nah, ini juga secara usia tidak jauh berbeda dengan subjek kita, responden kita. Analisisnya menunjukkan bahwa 13,4% variasi perilaku konsumtif dapat dijelaskan oleh tingkat kecenderungan gaming disorder, di mana individu dengan kecenderungan lebih tinggi cenderung melakukan pembelian barang virtual secara lebih intensif. Jadi memang fokus di dalam penelitian ini bahwa adiksi game itu tidak hanya mempengaruhi waktu main, tapi juga mendorong adanya perilaku konsumtif yang nggak selalu berdasarkan kebutuhan, tapi juga lebih ke mencari kesenangan dan juga kepuasan dari playing activity-nya. Gitu. Nah, ini selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian akan dijelaskan oleh Satya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih pada Sidki. Saya akan lanjutkan penjelasan pada bab 3 mengenai metode penelitian Blending Next. Nah, tipe penelitian yang kami lakukan pada pengaruh game online ini pada compulsive buying itu adalah kuantitatif, atau lebih tepatnya adalah kuantitatif komparatif. Desain penelitian kami ini non-eksperimental survei dengan mengumpulkan data melalui kuesioner online. Nah, lalu untuk definisi konseptual untuk game addiction ini adalah suatu bentuk adiksi atau perilaku yang ditandai dengan keterlibatan berlebih, kompulsif, dan sulit untuk dikendalikan dalam bermain game, yang mengganggu fungsi sosial, emosional, akademik, atau pribadi seseorang menurut Lemons, Falkensberg, and Peter 2009.
Nah, lalu selanjutnya untuk variabel kedua kami atau variabel dependen kami ada compulsive buying. Compulsive buying adalah perilaku pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara berulang dan berlebih tanpa dipertimbangkan rasionalitasnya serta sulit untuk dikendalikan oleh individu. Menurut Edwards 1993, compulsive buying itu merupakan perilaku pembelian yang bersifat kronis dan terjadi secara berulang sebagai bentuk pelarian dari respon emosional seorang individu. Body next. Nah, kalau sebelumnya itu ada konsep, definisi konseptual, sekarang saya ingin bahas mengenai definisi operasional. Jadi untuk, kecanduan game ini, kami mengambil dari, skala game addiction scale atau GAS yang dikembangkan oleh Lemons, Wolkenspulks, and Peter 2009. Nah, dalam skala ini tuh terdapat 7 dimensi utama. Yang pertama itu ada salience atau game ini menjadi pusat perhatian dalam hidup individu. Lalu ada tolerance, itu kebutuhan untuk bermain game dalam durasi yang semakin lama. Terus ada mode modification, jadi bermain game sebagai cara untuk memperbaiki suasana hati. Lalu ada withdrawal atau munculnya perasaan negatif ketika tidak bermain game. Relapse, itu kembali ke pola bermain yang berlebihan setelah sempat berhenti. Lalu selanjutnya ada konflik, jadi itu terjadi konflik antara orang lain atau diri sendiri akibat bermain game yang berlebihan. Nah, ini biasanya terjadi di kalangan mahasiswa atau individu yang biasanya kecanduan game ya. Biasanya kan mereka itu, mmm, gara-gara game itu jadi sulit untuk bersosialisasi. Lalu setelah itu ada problem atau timbulnya masalah akademik, sosial, atau psikologis akibat bermain game. Nah, selanjutnya ada definisi operasional dari variabel compulsive buying. Compulsive buying ini nih kita menggunakan compulsive buying scale atau CBS yang dikembangkan oleh Edwards pada tahun 1993. Skala ini memiliki 5 aspek. Yang pertama adalah tendency to spend, yaitu kecenderungan untuk menghabiskan uang dalam pembelian. Lalu ada compulsion to spend, yaitu dorongan internal yang kuat untuk melakukan pembelian bahkan tanpa alasan yang rasional. Lalu yang ketiga ada feelings about shopping and spending, itu perasaan euforia atau lega sih selama atau setelah membeli. Lalu yang keempat ada dysfunctional spending atau gangguan dalam mengelola pengeluaran secara sehat dan realistis. Dan yang terakhir ada post purchase guilt atau perasaan bersalah atau penyesalan setelah melakukan pembelian. Nah, dalam penelitian kami ini, kami mengambil populasi dari mahasiswa yang berusia sekitar 18 sampai 23 tahun, yang bermain game Mobile Legends Bang Bang. Nah, sampel yang kami ambil ini diambil secara non-probability sampling dengan teknik proportional sampling. Kami juga sampel yang kami kumpulkan itu berjumlah sebanyak 52 orang. Boleh next? Nah nih, teknik pengumpulan data kami, dilakukan secara online melalui penyebaran kuesioner seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kami menggunakan game addiction scale atau GAS, dan compulsive buying scale atau CBS untuk, mengumpulkan data. Lalu setelah itu untuk analisis data, untuk uji reliabilitas kami menggunakan Cronbach Alpha, untuk uji normalitas kami menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah responden kami di bawah 100. Lalu untuk uji linearitas kami menggunakan ANOVA dan uji korelasi kami menggunakan Spearman. Nah, analisis yang dilakukan ini kami menggunakan SPSS versi 25 dengan tingkat signifikansi, 0,05. Boleh next? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, makasih Satya. Perkenalkan, saya Fedi Rahman yang akan melanjutkan penjelasan dari Siti dan Satya. Mungkin saya akan menjelaskan mulai dari bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan dari judul yang sudah kita jabarkan tadi sesuai dengan teori-teori yang sudah dijelaskan sama Satya. Boleh di next? Nah, kita masuk ke hasil uji reliabilitas. Mungkin di tabel ini terlihat bahwa menurut instrumen Guilford tahun 1996, reliabilitas variabel dependen dan independen termasuk dalam kategori yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Karena uh, hasil tersebut berada di atas 0,05. Dan apa artinya? Artinya, item-item dalam skala ini memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan reliabilitasnya atau dapat disebut reliable. Adapun hal-hal atau apa namanya item-item yang kita dapat diskriminasi adalah di dalam independen dan independen variabel pada kedua kedua variabel ini dapat ditunjukkan di slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, berikut adalah diskriminasi item dari hasil pembahasan tadi. Ini mulai dari item dari game addiction. Boleh di next? Boleh di next? Nah, kalau ini mulai dari dependent variable kita, yaitu compulsive buying itu sendiri. Boleh di next lagi? Oke, tadi udah kita dapat simpulkan bahwa item dari variabel yang kita ambil itu dari reliable. Kita masuk ke uji normalitas. Nah, dalam tabel yang udah tertera di situ, signifikansi dari game addiction itu sendiri berada pada 0,1 dan dapat dikatakan normal karena berada di atas 0,05 dan dapat disimpulkan taraf signifikansi menurut Shapiro-Wilk dengan skor 0,1 dapat berdistribusi normal dan begitu pula yang didapatkan oleh variabel dependen kita yaitu compulsive buying dengan angka yang lebih tinggi yaitu 0,229 menunjukkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal. Oke, boleh di next. Nah, tadi udah dari
uji normalitas, sekarang kita masuk ke uji linearitas. Nah, uji linearitas antara kedua variabel ini menunjukkan bahwa signifikansi nol yang menunjukkan bahwa hal tersebut signifikan, dan linear antara kedua variabel, yaitu terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel game addiction dan compulsive buying karena di atas karena hasil di bawah 0,05, dan deviasi dari linearitasnya tidak signifikan di atas 0,05. Oke. Dan di bawahnya ada hasil korelasi. Korelasi kita menggunakan Pearson yang udah tadi sempat disebutin oleh Satya, di mana game addiction dan compulsive buying menunjukkan hasil korelasi 0,5 yang dapat diinterpretasikan dengan hubungan yang positif antara kedua variabel, dan tergolong bahkan hubungan positif tersebut tergolong kuat, menunjukkan bahwa kenaikan skor pada independent variabel diikuti positif selaras dengan kenaikan pada variabel dependent yaitu compulsive buying. Boleh di next. Nah, ini adalah tinjauan pustaka dari kedua variabel. Jadi, penelitian kita menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Dan semakin tinggi tingkat kecanduan game, termasuk mood modification, salience, dan toleransi, semakin besar pula kecenderungan pemain untuk melakukan pembelian, yaitu compulsive buying dalam game tersebut. Dan didukung oleh Lemans tahun 2009, kecanduan game mempengaruhi keputusan finansial pemain, serta selaras dengan penelitian Kostes tahun 2022 dan Go tahun 2019 terkait escape from reality dan pembelian dalam game. Yang keempat, mahasiswa rentan mengalami tekanan emosional yang membuat mereka mencari pelampiasan dalam game tersebut. Kita bermain dengan gamenya, kita membeli sesuatu di dalam gamenya. Namun, usia dan jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan dan menegaskan bahwa compulsive buying bisa terjadi pada siapa saja dan gender apapun. Boleh di next. Kita masuk ke keterbatasan masalah. Yang pertama, keterbatasan masalah penelitian yang kita lakukan adalah, yang pertama adalah ukuran sampel yang terbatas. Karena mungkin tidak banyak dari kita yang dapat mencari kira-kira mana nih mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya dapat sejalan dengan penelitian yang kita terima. Dan kita hanya bisa mendapatkan 52 responden. Dan distribusi gender yang kita terima itu nggak seimbang gitu. Karena didominasi kebanyakan oleh laki-laki. Dan yang kedua, penggunaan teknik sampling non-probability purposive sampling. Nah, karena sampel yang dipilih secara purposive dan tidak acak, karena kita bertujuan untuk mencari yang kira-kira siapa yang bermain game dan masuk ke dalam game Mobile Legends tersebut. Nah, jadi populasinya tuh tidak dapat digeneralisir ke seluruh populasi mahasiswa di seluruh Jawa ataupun seluruh Indonesia terhadap pemain Mobile Legends. Dan yang ketiga, keterbatasan instrumen dalam menggambarkan kompleksivitas perilaku. Meskipun instrumen yang digunakan telah terbukti reliable, yang tadi sudah saya jelaskan, namun skala tersebut belum tentu menangkap seluruh aspek emosional yang dialami oleh pemain tersebut. Jadi, hal tersebut tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh game tersebut, game addiction tersebut. Yang keempat, desain penelitian yang bersifat korelasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional yang tadi disebutkan sama Satya, sehingga tidak dapat menyimpulkan hubungan kausal secara langsung antara game addiction dan compulsive buying. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lanjutan dengan desain eksperimental. Yang terakhir, ada fokus terbatas pada satu jenis game, karena kita hanya mencari dari fokus game kita adalah game Mobile Legends Bang Bang. Padahal setiap jenis game memiliki mekanisme pembeliannya masing-masing dalam setiap game. Jadi penelitian ini belum tentu berlaku pada game lain karena kita hanya fokus pada Mobile Legends. Boleh di next. Nah, kita masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini? Boleh di next. Nah, inti dari analisis yang udah kita jelasin dari tadi, Satya jelasin adalah dapat disimpulkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecanduan game addiction, dengan perilaku konsumtif atau compulsive buying dalam game Mobile Legends Bang pada mahasiswa responden yang kita terima. Dan game Mobile Legends ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecanduan akan game Mobile Legends ini sendiri, maka semakin besar kecenderungan individu tersebut, mahasiswa tersebut, untuk melakukan pembelian dalam game tersebut. Boleh next. Nah, saran bagi peneliti lainnya, yang pertama, memperluas jumlah keragaman responden seperti yang tadi kita udah bahas, keterbatasan. Memperluas jumlah dan keragaman responden ini dapat membantu penelitian ini untuk dapat digeneralisir ke seluruh mahasiswa. Dan yang kedua adalah menggunakan desain penelitian yang komprehensif. Peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan desain penelitian longitudinal atau yang tadi saya sebut eksperimental untuk mengamati perubahan perilaku konsumtif dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, menambahkan variabel psikologis lain. Disarankan seperti variabel self-control, regulasi emosi, tekanan sosial, stres akademik sebagai variabel mediasi atau moderasi. Karena yang tadi disebut di keterbatasan juga ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang keempat adalah meneliti jenis game yang berbeda, karena mungkin untuk tadi dengan cakupan yang lebih luas, lebih banyak dengan game online lain, dan tidak hanya dengan Mobile Legends Bang Bang, kita dapat memasukkan atau meneliti lebih lanjut tentang game-game lain yang memiliki mekanisme dan pembelian yang sama. Yang terakhir adalah menggabungkan metode kualitatif untuk mempertimbangkan kondisi seperti observasi, wawancara yang mendalam, studi kasus, guna memahami motivasi psikologis dari individu tersebut. Boleh di next.
Nah, yang terakhir adalah bagi akademisi dan dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan literasi digital dan finansial ke dalam kurikulum. Karena dari yang kita lihat juga pendidikan itu disarankan untuk mengembangkan materi yang mencakup soal digitalisasi kita termasuk dalam game online ini sendiri. Yang kedua, mendorong kajian psikologis tentang game dan perilaku konsumen. Dunia akademik perlu aktif mengkaji dalam psikologis game online terhadap perilaku dan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri yang menjadi faktor-faktor lanjutannya. Yang ketiga, pendidikan layanan konseling dan pendampingan psikologis untuk menjaga individu tersebut mengatasi hal-hal yang dialami oleh psikologisnya tidak dengan kompulsif buying yang tadi dilakukan dalam game tersebut. Yang keempat, menjadi mitra kritis bagi industri game. Akademisi dapat mengambil peran mitra kritis. Jadi kita mungkin untuk memanfaatkan kecenderungan itu menjadi lebih positif lagi. Yang terakhir adalah mengadakan diskusi dan edukasi bersama orang tua dan wali mahasiswa untuk mengenal lebih jauh tentang game tersebut. Boleh di next? Nah, berikut adalah daftar pustakanya dan terima kasih udah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.